salah satu ungkapan salah seorang ulama besar Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya tidak takut terhadap orang yang selalu berpikir, tapi tidak fanatik sekalipun dia tersesat. Orang seperti itu ujung-ujungnya akan kembali pada kebenaran. Tapi saya takut kepada orang yang sudah fanatik. Orang seperti ini bagaikan bulu yang ditiup angin. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya kita ini berada di masa pengaruh yang sangat kuat tentang ideologi kaum sekuler, ateis, orientalis, yang bisa-bisa itu semua akan menjerumuskan akidah kita. Apabila kita tidak dibekali benar-benar tentang ilmu keimanan. Apalagi terjadi fanatisme terhadap ideologi tersebut, akhirnya menafikan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi tersebut. Nah, itu yang ditakutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, imam besar atau ulama besar dari Al-Azhar yang disampaikan tadi. Makanya teman-teman, kalau Anda termasuk golongan-golongan tersebut atau pikirannya sudah mulai liberal, nah silahkan Anda tonton berbagai video-video yang disajikan oleh Ustadz Nuruddin ini. Jadi iman tuh nggak boleh taklid sebetulnya. Nah, para teolog akidah dalam Islam, contohnya saja kaum yang menganut paham Asy'ariyah, dan itu adalah mayoritas di Indonesia, jelas-jelas menyebutkan bahwasanya iman yang bertaklid itu tidak sah. Apa itu taklid? Taklid itu ikut-ikutan, teman-teman. Kalau Anda ditanya, kenapa Anda percaya dengan Tuhan? Jawabannya, orang tua saya yang bilang, guru saja yang bilang. Nah, itu namanya ikut-ikutan, teman-teman. Sedangkan konteks beriman ini, itu memerlukan yang namanya dalil dan bukti. Secara nas, atau nakli, dan akli. Jadi untuk mengimani adanya Allah, itu kita memerlukan dua metodologi ini. Atau bisa dibilang metodologi khobar sodik sama metodologi rasional. Dan dua metodologi tadi tentunya setara dengan kajian-kajian ilmiah lainnya. Jadi kawan-kawan yang menganggap bahwasanya kita beriman itu hanya bersifat subjektif, tentunya itu keliru. Kita beriman pastinya memerlukan bukti. Dari bukti tadi timbullah yang namanya jazim. Jazim itu percaya 100%. Hal ini juga disinggung dalam Al-Quran, di mana Allah menyuruh kita untuk berpikir secara rasional. Ada 22 ayat yang memakai kata yakilun, yaitu berpikirlah kamu. Ada 2 ayat yang memakai tatafakkarun, ada tafakkara 1 ayat, dan yatafakkaru 2 ayat. Dan ada kisah Nabi Ibrahim yang pada saat itu menyinggung kaum-kaumnya yang menyembah dewa yang ada di bumi dan di langit. Ketika malam tiba, terbitlah bulan. Inilah Tuhan kita. Dia besar, terang, indah. Tapi ketika dia tenggelam di pagi hari, Nabi Ibrahim bilang, aku berlepas daripada hal yang lemah, hilang. Saat itu terbitlah matahari. Nah, mungkin inilah Tuhan kita. Dalam kata-kata mengejek, mungkin inilah Tuhan kita. Dia lebih terang, besar, kuat. Tapi ketika matahari itu terbenam, aku berlepas daripada apa yang kalian persekutukan. Karena di sini Nabi Ibrahim cuma mengolok-olok kaumnya yang menyembah selain Allah. Karena Nabi Ibrahim dari kecil itu sudah dididik oleh Jibril alaihissalam. Nah, kejadian ini menjelaskan kepada kita ada proses berpikir, ada proses pembuktian sebelum kita beriman. Jadi kawan-kawan, marilah kita sama-sama memperbaiki akidah kita kembali, karena awaludin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu adalah mengenal Allah. Rasulullah itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, fokusnya dengan apa? Memperbaiki akidah. Nah, jadi menjelaskan akidah itu 13 tahun. Rasulullah menggedok para sahabat untuk belajar atau mengenal Allah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Apabila kawan-kawan merasa konten ini bermanfaat, silakan disupport. Salam dari saya, bukan guru.